Oke, baik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to my YouTube channel di Trader Channel. Apa kabar semuanya, teman-teman? Pioneer dimanapun Anda berada, kuharap Anda semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Baik, teman-teman, kita akan pelajari Pi Network kembali ya. Dilansir dari Toko News atau Toko Kripto ya, berita dari platform Toko Kripto, teman-teman. Jadi Pi Network sudah dilirik oleh Toko Kripto, teman-teman. Kita akan pahami dan kita akan simak ya, teman-teman, terkait dengan berita Pi Network di Toko News ini. Di sini judulnya simak serba-serbi Pi Network, solusi mining lewat smartphone. Oke. Nah, kita akan kulas. Mungkin videonya agak panjang, teman-teman. Silakan dipahami saja seperlunya saja, teman-teman ya. Baik, di sini saya akan bacakan. Pernah dengar istilah mining? Yup, sederhananya mining adalah aktivitas yang memvalidasi suatu transaksi aset kripto dalam jaringan untuk kemudian mendapatkan imbalan berupa aset kripto. Umumnya, mining hanya bisa dilakukan lewat perangkat komputer dikarenakan membutuhkan tenaga yang besar. Namun, kini kegiatan mining sudah bisa dilakukan melalui smartphone berkat Pi Network. Itu kata Toko News. Ingin tahu lebih lengkapnya? Yuk baca terus artikel ini. Kemudian di sini ada banyak sekali, ada kenalan dengan Pi Network, roadmap Pi Network, apa itu Picoin, 3 keunggulan Pi Network, bagaimana cara Pi Network bekerja, cara menembang dengan aplikasi Pi Network, sistem pemberian reward pada Pi Network. Kita akan kulas di bawah, teman-teman ya. Oke, kenalan dengan Pi Network. Pi Network adalah sebuah proyek aset kripto yang memberi kesempatan bagi para penggiat aset kripto untuk melakukan mining dengan mudah, bahkan melalui smartphone sekalipun. Proyek ini diinisiasi oleh sekelompok alumni Universitas Stanford University pada 14 Maret 2019, yang tujuan awalnya adalah untuk membuat mining bisa dilakukan di smartphone. Kemudian berangkat dari permasalahan di mana masih sulitnya akses menuju dunia aset kripto, termasuk kegiatan mining yang cenderung eksklusif. Akhirnya, Pi Network dibentuk untuk membawa aset kripto ke seluruh lapisan masyarakat dan bertujuan untuk menyediakan platform aset kripto yang mudah dioperasikan oleh masyarakat awam, disertai dengan ekosistem keuangan yang peer-to-peer. Kemudian di sini ada roadmap Pi Network. Saat pertama kali diluncurkan, pengembangannya disusun dalam sebuah roadmap yang dibagi dalam 3 fase utama, yaitu yang pertama, Decide Distribution, terus Grab Bootstrap. Kemudian seperti namanya, fase pertama ini berfokus pada menjalankan server yang sepenuhnya terdesentralisasi, mulai dari perbaikan dan pengembangan tampilan dan pengoperasian platform hingga pengiriman koin secara langsung pada pengguna. Pada fase ini, Picoin atau Pi masih belum listing di bursa kripto sehingga para pengguna belum bisa memperjualbelikannya. Berkat hal tersebut, Pi berhasil meraih lebih dari 100.000 pengguna. Kemudian yang kedua adalah testnet. Fase testnet ini 1 tahun kemudian, yaitu pada tahun 2020, Pi Network memasuki fase kedua. Di fase testnet, Pi Network berhasil menarik lebih banyak masyarakat untuk menggunakan platform ini, yaitu lebih dari 3,5 juta pengguna loh. Fase ini mencakup pengujian terhadap jaringan Pi Network, termasuk menyiapkan beberapa node, kemudian di jaringan yang mendorong para pengguna untuk menciptakan nodenya sendiri. Uji coba ini dilakukan agar para developer bisa terus melakukan pengembangan dan perbaikan pada jaringan. Fase ketiga namanya mainnet, teman-teman. Dan sekarang kita sudah di fase ketiga ini, nanti kita akan tunggu ya fase mainnetnya. Fase terakhir dan fase dalam proses pengerjaan adalah mainnet, di mana merupakan fase aset Pi mulai terdaftar di bursa kripto dan ditukar dengan aset kripto lainnya. Dalam fase ini, para pengguna akan lebih tersaring sehingga hanya pengguna yang sudah terverifikasi saja yang bisa melanjutkan akses. Selain itu, pengembangan pada jaringan juga akan bergantung pada jumlah node yang terbentuk lewat mining, selayaknya jaringan blockchain lainnya. Selama fase ini berjalan dan dikembangkan, Pi Network berhasil memiliki pengguna aktif sebanyak 14 juta pada bulan Maret 2021. Tren kenaikan ini tidak berhenti sampai sana.
Pada September 2021 pengguna aktifnya kembali melonjak hingga mencapai 25 juta, terakhir pada November 2021. Wow. Tercatat sudah ada 29 juta pengguna yang aktif. Nah, kemudian kita bahas apa itu PiCoin. Kita akan flashback melalui toko news ini, teman-teman, ya. Baik pengguna yang lama maupun yang baru bisa disimak terkait dengan berita ini dari toko news yang memberitakan tentang PiCoin. Kita akan bahas kembali, teman-teman, ya, sambil menunggu mainnet terbuka. Apa itu PiCoin? Nah, di sini menurut versi toko news atau toko kripto, teman-teman, ya. Kemudian Pi Network juga meluncurkan sebuah token tata kelola yang dikenal dengan sebutan PiCoin atau Pi. Meski begitu, hingga artikel ini ditulis, PiCoin atau Pi masih belum terdaftar di exchange alias bursa kripto manapun, baik secara nasional maupun global. Melansir CoinMarketCap, informasi terakhir yang diperoleh mengenai Pi adalah maksimal jumlah persediaan aset yaitu sebesar 2.941.134 keping dengan jumlah yang tersisa sebanyak 1.338.368.080 rupiah keping. Dikarenakan tidak terjadi pergerakan apapun dari aset tersebut, Pi mencatat angka 0 ya untuk sirkulasinya. Harga terakhir yang tercatat adalah senilai 0,00707719 US dollar atau sekitar 103,18 rupiah. Oke. Ini menurut CoinMarketCap ya. Hanya 100 rupiah, teman-teman, Pi Network. Oke. Hingga kini Pi hanya bisa diperoleh dengan cara mining di aplikasi khusus yang dirilis oleh Pi Network. Ketiga, keunggulan Pi Network. Beberapa keunggulan yang menjadi nilai tambah dibandingkan jaringan aset kripto lainnya yaitu yang pertama, terdesentralisasi penuh. Seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa jaringan aset ini dibentuk untuk menjadi sebuah jaringan yang terdesentralisasi penuh. Jadi, tidak ada pihak pusat yang mengatur perputaran aset hingga proses mining. Seluruhnya akan bergerak mengikuti para pengguna di dalamnya dengan aman dan tidak dapat dipalsukan. Yang kedua, teman-teman, keunggulannya adalah first mobile. Pi Network juga menjadi pioner dalam menyediakan jaringan yang memungkinkan para penggunanya untuk mining sejumlah aset kripto melalui smartphone. Seperti yang kita sama-sama ketahui, proses mining sangatlah berat bahkan membutuhkan banyak biaya, waktu, serta tenaga. Maka dari itu, mining lewat smartphone menjadi solusinya. Yang ketiga, keunggulan dari Pi Network adalah user dan planet friendly. Dengan memungkinkan proses mining dilakukan lewat smartphone, menghasilkan keunggulan selanjutnya yaitu user dan planet friendly. Jika pada blockchain lain, validasi transaksi atas mining membutuhkan banyak energi, maka di sini justru sebaliknya. Itu keunggulan dari Pi Network. Dengan algoritma konsensus yang berbeda, maka kegiatan mining akan lebih aman, lebih ramah lingkungan, juga ramah bagi pengguna dari berbagai kalangan. Terus bagaimana cara kerja Pi Network bekerja gitu. Kemudian di sini dituliskan sebagian dari Anda mungkin bertanya-tanya bagaimana cara mining melalui smartphone yang dijalankan oleh Pi Network gitu ya. Jawabannya adalah nodes yang terdapat dalam Pi Network menggunakan algoritma konsensus yang berbasis Stellar Consensus Protocol atau SCP yang merupakan pengembangan dari algoritma Federated Byzantine Algorithm atau FBA. Nah, SCP inilah yang membedakan proses mining aset kripto satu ini dengan jaringan lainnya. Mengutip white paper Pi Network, terdapat 4 peran yang bisa dimiliki oleh para miners. Masing-masing peran memiliki kepentingannya tersendiri bagi berjalannya jaringan dan berkesempatan untuk mendapatkan reward berupa PiCoin selama aktif berpartisipasi dalam jaringan. Keempat, peran tersebut diantaranya adalah satu, pioner. Kita ini adalah pioner. Dengan peran pioner, Anda bisa menggunakan aplikasi Pi Network di smartphone yang selalu melakukan verifikasi atas kehadiran Anda setiap kali membuka aplikasi tersebut. Sebagai pioner, Anda juga bisa melakukan transaksi yang sederhana seperti memberikan sejumlah Pi ke pioner lain. Yang kedua, sebagai kontributor. Para kontributor Pi Network adalah pengguna aplikasi yang secara rutin memberikan daftar dan rekomendasi siapa saja pioner yang bisa dipercaya. Peran ini cukup penting sebab sebagai upaya dalam meningkatkan kepercayaan dan keamanan jaringan. Nah, untuk yang sudah punya security cycle itu sudah disebut dengan kontributor, teman-teman ya.
Dan yang ketiga, ambasador ya, seperti namanya, peran ambasador berarti para pengguna aplikasi yang mengajak atau membawa pengguna lain untuk bergabung dan ikut serta dalam Pi Network. Nah, itu dia ya. Yang keempat adalah node. Peran terakhir yang tersedia di Pi Network adalah peran yang memiliki sifat paling krusial, yaitu node. Peran node dipegang oleh seseorang yang merupakan pioner, kontributor, juga pengguna aktif Pi Network, baik di smartphone maupun perangkat komputer. Dengan aplikasi di perangkat komputer yang masih dalam tahap pengembangan yang lebih dikenal dengan nama Pi Wallet dan Pi Browser, Node bisa melakukan penilaian terhadap daftar dan rekomendasi yang diberikan oleh kontributor. Serupa dengan konsep mining yang pada umumnya, kegiatan mining di Pi Network juga bertujuan untuk memvalidasi suatu transaksi yang terjadi di dalam jaringan. Tiap transaksi yang terjadi ini kemudian akan diproses oleh Pioneer dengan cara membuka aplikasinya di smartphone dan melakukan verifikasi. Saat proses itu berlangsung, aplikasi akan terhubung dengan node untuk memastikan apakah transaksi sudah tercatat dan mendapatkan blok serta hash rate di jaringan. Nantinya, node pada SCP melakukan validasi dan percatatan transaksi yang terjadi di jaringan dengan menjamin node yang lainnya. Nantinya, tiap node tersebut membangun sebuah irisan yang di dalamnya terdapat beberapa node lain yang terpercaya dan terdapat jumlah minimal node yang berkumpul. Jika jumlah minimal node sudah terpenuhi, maka transaksi bisa diterima atau dinyatakan valid. Oke teman-teman ya, mungkin sampai di sini saya baca artikel ini atau berita dari Toko News Pi Network. Ya, ini sepertinya lengkap sekali. Nah, kemudian kita akan tambah lagi di bawah nih, cara menambang dengan aplikasi Pi Network. Buat Anda yang belum menambang pasti tentu bertanya-tanya. Ini berita untuk yang belum menambang saja. Kalau yang sudah nambang ya pasti tahu. Lantas bagaimana cara meminingnya atau menambang Pi gitu ya? Yang pertama teman-teman bisa unduh aplikasi Pi Network yang beroperasi selayaknya wallet kripto di aplikasi Store atau Play Store. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa lakukan registrasi akun dan tentukan password. Yang ketiga, lengkapi identitas diri. Yang keempat, isi kode referral. Teman-teman yang ingin mendaftar silahkan cek di deskripsi video ini, masukkan kode referral dari saya, Tori Channel. Oke? Untuk dapatkan reward tambahan tentunya. Dan yang kelima, aktifkan notifikasi sebagai pengingat ya, mohon maaf. Yang keenam, mulai mining Pi dan jelajahi ekosistemnya. Nah ya teman-teman. Nah, sistem pemberian reward pada Pi Network. Kita akan bahas tentang reward. Lalu bagaimana sistem pemberian rewardnya? Dengan SCP, Pi Network setiap hari mengukur berapa banyak distribusi koin yang terjadi dalam jaringan. Selain bergantung pada peran yang dimiliki para miners, besaran reward juga bergantung pada keaktifan masing-masing miner setiap harinya. Ya, jadi kalau yang nggak klik petirnya nggak dapat reward gitu ya. Makanya para pengguna wajib membuka aplikasi setiap harinya dan mengumpulkan Pi dengan bergabung dengan komunitas juga berpengaruh terhadap nominal Pi yang diperoleh. Saat ini Pi Network masih terus melakukan pengembangan baik dari segi teknologi maupun produk, termasuk memungkinkan para pengguna aplikasi untuk mengakses wallet key secara penuh, KYC hingga memperbarui tampilan dan fungsi aplikasi. Tidak menutup kemungkinan Pi Network dan Picoin akan menjadi proyek aset kripto yang potensial untuk digeluti di masa yang akan datang. Apalagi jika Picoin sudah terdaftar dalam exchange kripto dan bisa diperjualbelikan. Namun perlu diingat bahwa nilai aset kripto termasuk Pi Network sangatlah fluktuatif ya. Artinya masih cenderung naik turun itu ya, fluktuatif. Ya, jadi jangan FOMO ya teman-teman. Terus lakukan riset dan susun strategi sebelum memutuskan untuk terjun ke dunia kripto untuk meminimalisir risiko investasi. Yuk kunjungi Toko News untuk informasi dan edukasi seputar aset kripto dan gabung dengan komunitas resmi Toko Kripto di Discord dan Telegram sekarang. Itu berita yang dikutip dari Toko News atau Toko Kripto teman-teman ya. Nah, ini sudah dikutip oleh Toko Kripto. Tentu Toko Kripto Anda tahulah ya, Toko Kripto ini adalah exchanger nomor 1 di Indonesia. Wow, sudah tahu dengan berita ataupun menjelaskan secara gamblang keseluruhan Pi Network itu sendiri atau serba-serbi Pi Network ya, yang katanya solusi mining lewat smartphone. Nah, itu dia ya. Memang benar semua yang diposting, yang dipublish oleh Alfonso Capon ini ya.
yang dikutip dari Toko News. Ya, itu dia ya. Kita hari ini ya hanya bisa memberikan informasi seperti ini, kita sambil memahami kembali tentang Pi Network, kita flashback ke belakang. Intinya di fase sekarang ini adalah tinggal selangkah lagi, yaitu fase terbukanya mainnet ya. Karena kita sudah di fase mainnet tertutup atau enclosed mainnet, kita tinggal menunggu selangkah lagi ya, yaitu mainnet terbuka ya. Semoga Anda sukses. Kita akan terus kawal Pi Network sampai perkembangannya, sampai kita akan tahu ujung-ujungnya bagaimana teman-teman ya. Oke, selalu simak dari channel ini teman-teman supaya tidak ketinggalan informasi video-video menarik berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.